Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bimu'asyaratil akhyar wa nahana an mukhalatatil ashrar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-adhar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-mu'takifun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa taquni ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Jamaah salat Jumat yang sedang berniat iktikaf rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat berharga ini, di mana Allah telah mencurahkan rahmat-Nya, kita bisa menunaikan kewajiban kita, menunaikan salat Jumat berjamaah. Tentu dibarengi dengan kebeningan hati dan kejernihan pikiran. Kita senantiasa melihat kadar keimanan kita. Berapa banyak perintah-perintah Allah yang telah kita laksanakan, dan berapa banyak pula larangan-larangan Allah yang belum mampu kita tinggalkan. Maka dalam kesempatan yang sangat berharga ini, marilah kita tingkatkan kadar dan kualitas keimanan kita tersebut, sehingga kita menemukan kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia sekarang ini maupun kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ma'asyiral hadirin al-mu'takifin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Wallahu a'lamu bimuradihi. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari kandungan ibu-ibu kalian dan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Allah Ta'ala jadikan, ciptakan pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu sekalian bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Dengan demikian jelas bahwa kita tidak akan termasuk orang-orang yang bodoh. Kita tahu semua anggota badan kita, terutama yang kami utarakan tadi dalam firman Allah, adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal anta minas sufaha'il ladzina yatasarrafuna fi ma la yamlikuna biduni idzil maliki. Apakah kita akan menggunakan anugerah Allah yang begitu besar tanpa seizin dan sesuai dengan pemiliknya? Dia yang memberi anugerah itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabnya tentunya tidak. Karena kita tahu, min ainal hayat, dari manakah kehidupan ini? Limadza la yuraddul insanu al mauta. Dan kenapa manusia tidak mampu menolak kematian? Ma'asyiral hadirin al mu'takifin rahimakumullah. Dalam ajaran agama kita ada pilar 3 yang kokoh. Yang pertama adalah iman, kedua Islam, dan ketiga adalah ihsan. Kita wajib mempelajari
tauhid dalam bidang keimanan, kita wajib belajar tentang fikih dalam Islam, dan ihsan kita belajar akhlak atau tasawuf. Dalam memposisikan kebenaran dan kebaikan dan mewujudkan dekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan taqarrub, maka bisa melalui pengembaraan batin yang kemudian berdampak pada lahiriah. Memiliki perasaan bahwa dunia yang kita huni sekarang ini adalah datar, tiada terikat di dalam relung hati kita yang paling dalam. Sementara pencerahan-pencerahan batin haruslah kita usahakan agar tujuan akhir daripada hidup kita ini, yaitu kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, mahabbah dan takarrub, pendekatan diri kepadanya, terus kita upayakan tanpa sedetik pun bisa kita tinggalkan. Ma'asyiral hadirin al-mu'takifin rahimakumullah. Dari nilai-nilai yang kita inginkan tadi, yang utama adalah biasanya identik dengan sifat-sifat Allah, yang diantaranya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kasih sayang. Bicara tentang dua hal itu tentu tidak lepas berbicara tentang kasih sayang dengan kedua orang tua. Allah sangat menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kiprah kedua orang tua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan edisi khusus tentang kedudukan orang tua tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Penggalan ayat yang pertama adalah agar tidak mensekutukan kepada Allah, dan perlu kita ketahui bahwa berikutnya langsung dan tiba-tiba Allah menyeru, dan dengan kedua orang tua berbuat baik. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan seruan berbakti kepada kedua orang tua dengan tauhid, di mana Allah ta'budu illa iyyah, agar kamu berbakti mengabdi kepada Allah, tidak kepada yang lain. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua senantiasa berbuat baik. Jamaah Jumat yang sedang berniat i'tikaf rahimakumullah, kita bisa bayangkan kedudukan orang tua oleh Allah sendiri ditaruh setelah kedudukan ketuhanan dan keesaannya. Berbakti kepada kedua orang tua wajib, bahkan kewajiban itu sangat kuat karena disejajarkan dengan seruan tauhid. Pada ayat yang lain pun diterangkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaina anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wallahu alam bimuradi. Dan kami telah berwasiat kepada manusia terhadap kedua orang tuanya, di mana ibunya telah mengandung dan mengalami penderitaan, kelemahan di atas kelemahan. Baru sekitar 2 tahun dia dipisahkan. Maka agar kamu bersyukur kepadaku dan kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah kamu kembali. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi bagi anak yang hobinya
menyakiti dan menentang kedua orang tuanya, iman dan identitas agamanya patut dipertanyakan. Al-Quran ingin kita faham dan sadar sedalam-dalamnya bahwa betapapun tingginya derajat seorang anak di hadapan orang tua adalah tetap anak. Bahkan perlu diingat bahwa ridhallahi fi ridhal walidaini, ridho kedua orang tua adalah tergantung kepada kedua orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala pun tergantung kepada murka kedua orang tua. Artinya apabila kedua orang tua kita ridho apa yang kita lakukan karena kita ikut ajaran-ajaran yang benar, maka Allah pun ridho. Dan bila mana kita menentang orang tua karena kita lepas dari ajaran-ajaran agama yang benar, Allah pun akan menurunkan siksanya dan murkanya. Kita tahu bagaimana yang terjadi seorang anak yang tidak patuh kepada orang tuanya, tragedi yang sangat miris. Bagaimana seorang anak Nabi yang bernama Kan'an, tatkala dipanggil oleh orang tuanya di atas gelombang yang begitu besar, qala ya bunayya arkam ma'ana. Nabi Nuh memanggil anaknya, wahai ananda, marilah kamu naik bahtera bersama kami. Apa jawab seorang anak yang tidak patuh? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Abah, ananda akan naik di atas gunung, di mana gunung itu akan menyelamatkan ananda daripada gelombang yang sangat dahsyat ini. Jawaban yang tidak kenal dengan tauhid. Kan'an menjawab akan naik di atas gunung. Gunung adalah makhluk. Mestinya dia bergantung kepada Allah, pencipta daripada gunung itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bergantung kepada makhluk, maka akhirnya wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Akhirnya antara dua hamba Allah, seorang ayah dan anak, seorang Nabiullah Nabi Nuh dan anak Kan'an, terhalang oleh gelombang yang besar, dan dia termasuk orang yang tenggelam. Untuk itu, semua itu adalah iktibar, percontohan kepada kita. Biar bagaimanapun kita seorang anak, agar senantiasa taat kepada kedua orang tua, dan orang tua senantiasa membimbing kepada anaknya, sehingga lahirlah generasi-generasi yang taat, yang patuh, penuh kedamaian dalam keluarga, masyarakat maupun bernegara. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la sahibahu wa la walad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ilal abyadi wal ahmari wal aswad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini bila adad. Amma ba'du fa ya ayyuhan nasu taqullaha fis sirri wal alan wahdharul fawahisha ma dhahara minha wa batan. Wa'lamu annakum majziyuna bi'amalikum wa muhasabuna ala aqwalikum wa af'alikum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyyi qadima amarakum bis salati was salam alaihi ta'zima wa takrima. Faqala ta'ala
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'athiru minas sholati 'alaihi takunu minal faizin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin warḍal ma'ana al-arba'ati khulafa'ir rasyidin ulil fadlil jali wal qadril ali sadatina wa immatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurna man nasraddin wakhdhul a'da'aka a'da'ad-din wa damirillahum al yahuda wal musta'mirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.